A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas kelanjutan dari materi syirkah. Ya. Nah, dalam ekonomi Islam itu lingkupnya sangat luas. Ya, di surat Al-Baqarah ayat 208. Udkhulu fisilmi kafah. Masuklah ke dalam Islam itu secara kafah. Kafah itu menyeluruh. Nah, apa saja menyeluruh itu? Akidahnya, syariahnya, akhlaknya. Nah, yang kita bahas di sini terkait syirkah itu adalah pada bab muamalah. Nah, muamalah ini ada prinsip dasarnya, ada dalilnya, yaitu al-aslu fil muamalah ibahah. Jadi dalam bermuamalah itu hukumnya ibahah, boleh, semuanya boleh. Transaksi online, transaksi jual beli barang, nah, itu semuanya boleh. Illa ayyadula dalilun ala tahrimiha. Kecuali memang ada larangan. Nah, Islam itu melarang apa? Contohnya seperti menzolimi, berbohong, memanipulasi timbangan, seperti itu ya. Nah, kalau beberapa yang dilarang itu saya singkat. Nah, itu ada singkatannya. Maghrib, maisir, goror, dan riba. Maisir itu judi, goror itu tidak jelas, dan riba. Riba itu bunga. Nah, dalam permuamalah itu, eh, dalil yang mendasarinya tadi, ya, untuk apa sih dalam syariat? Jadi syariat itu aturan yang mengatur kegiatan antar manusia dengan manusia, yaitu bermuamalah, supaya memunculkan kemudian fikih di sini. Fikih itu apa? Hukum-hukum yang eh, mendasari segala kegiatan atau perbuatan. Nah, apa saja hukum yang dimaksud? Ada 5. Yang pertama wajib. Jika dilaksanakan, berpahala. Jika ditinggal, berdosa. Yang kedua, haram. Jika dikerjakan, berdosa. Jika ditinggalkan, berpahala. Yang ketiga, sunnah. Jika dikerjakan, berpahala. Jika ditinggalkan, tidak apa-apa. Yang keempat, makruh. Jika dikerjakan, tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa. Jika ditinggalkan, berpahala. Nah, kebalikannya sunnah tadi. Nah, yang kelima ini adalah mubah. Apa itu mubah? Boleh. Jika dikerjakan, boleh. Jika ditinggal, ya boleh, nggak apa-apa. Contohnya apa mubah itu? Misalnya kita piknik, ya, jalan-jalan, tamasya, itu. Kalau makruh apa contohnya? Merokok, ya. Kalau dikerjakan, tidak apa-apa. Kalau ditinggalkan, malah berpahala. Nah, jadi teman-teman yang merokok, ya, hukumnya itu antara 2 saja, makruh atau haram. Jadi lebih baik memang ditinggalkan, gitu ya. Oke, berikutnya eh, struktur ajaran dalam Islam itu, ya, ajaran Islam yang kafah ini memang menyeluruh. Jadi mulai dari hubungan muamalah, ya, ibadah, muamalah itu juga hukum, politik, ya, hubungan internal, eksternal, administrasi, hubungan internasional, perdagangan, keuangan, dan semuanya. Jadi Islam itu kafah menyeluruh ya teman-teman. Kita bangun tidur, itu sampai tidur lagi, semua ada aturannya di dalam Islam. Nah, sekarang kita masuk kembali memperdalam bagaimana syirkah itu. Ustadz Dwi Condro Triono ya, yang beberapa kali saya ikuti, memang beliau concernnya itu adalah pada bisnis syariah. Nah, salah satunya itu syirkah ini. Jadi komplit ya, paket lengkap. Em, Syirkah ini secara syar'i maknanya adalah suatu akad antara dua belah pihak atau lebih yang sepakat untuk melakukan usaha atau bisnis dengan tujuan memperoleh keuntungan. Ya, jadi tidak boleh seperti lembaga sosial. Itu bukan bisnis. Jadi harus mencari keuntungan. Kemudian bisnis ini disyaratkan harus berjalan. Ya, jadi usaha atau bisnis ini harus berjalan. Kalau tidak berjalan artinya apa? Ya bukan bisnis, ya bangkrut gitu istilahnya.
Oke. Kemudian makna secara poin-poin syirkah ini ya. Nah, teman-teman perhatikan di sini. Akad seperti di surat Al-Maidah ayat yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Jadi Islam itu kenapa adil dan kenapa tidak menimbulkan goror ya. Goror itu enggak jelas atau abu-abu. Karena akadnya ini harus disusun sedemikian rupa, disepakati dengan jelas dan detail. Ya, jadi semua dimulai dari akad. Nah, kemudian usaha yang dijalankan antara kedua belah pihak tadi itu harus usaha yang halal. Nah, bagaimana usaha ini bisa halal? Salah satu syaratnya yang harus dipenuhi adalah pengelola yang menjalankan usahanya itu harus orang Muslim, teman-teman. Kenapa? Karena orang Muslim tahu mana yang halal, mana yang haram. Nah, apabila orang kafir yang melaksanakan usaha atau bisnis, ibaratnya seperti menghalalkan segala cara gitu. Nah, jadi Rasulullah pun juga sudah pernah memberikan contoh bahwa kerjasama dengan orang kafir itu boleh-boleh saja, asal pengelola itu adalah orang Islam. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi syirkah itu adalah kerjasama dua orang lebih, ya, menyepakati akad dalam usaha yang halal dan produktif. Ya, ini ditambahkan sendiri ya, dan produktif. Nah, yang mana kedua belah pihak ini itu adalah memberikan kontribusi. Nah, semuanya, dua belah pihak atau lebih ini memberikan kontribusi. Apa saja jenis kontribusi? Boleh uang, boleh juga suatu keahlian, tenaga atau pikiran. Ya. Nah, yang namanya usaha itu pasti menimbulkan rugi dan untung. Kadang-kadang rugi, kadang-kadang untung. Nah, itulah kemudian perlu disepakati adanya nisbah bagi hasil. Nisbah bagi hasilnya berapa? Ya sesuai akadnya tadi loh. Ya, jadi akad itu harus disusun, disepakati dengan komplit dan detail. Nah, satu hal yang perlu teman-teman pahami dalam syirkah ini secara khusus ya, untung ini, keuntungan, itu boleh sesuai kesepakatan. Misal saja, saya dengan Anda ya, kerjasama, kemudian saya menyepakati bahwa jika ada keuntungan, itu untuk Anda semuanya. Untuk Anda aja. Ya, kenapa? Karena saya udah seneng uang saya muter bermanfaat gitu ya, bisa membantu orang. Nah, itu contohnya saja. Lah apa nggak boleh? Ya boleh-boleh aja kan. Jadi keuntungan itu berdasarkan kesepakatan. Berbeda dengan rugi. Nah, kalau terjadi kerugian bagaimana? Siapa yang menanggung? Nah, kalau rugi itu harus sesuai dengan porsi kontribusi. Nah, nih ya, kalau rugi. Jadi misalnya modal saya itu 70%, Anda 30%. Nah, mau tidak mau jika terjadi kerugian, saya yang menanggung kerugian 70%. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, saya lanjutkan. Nah, dalam syirkah ini, akad, ya, kemudian halal serta produktif, kontribusi berupa uang, jika berupa barang, maka itu harus dinominalkan. Ya, jadi misalnya berupa bangunan atau ruko, ini nilainya misalnya 200 juta. Nah, itu harus dinominalkan, disebutkan di dalam akad, disetujui, tanda tangan materai, mendatangkan saksi. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian nisbah bagi hasil tadi sesuai dengan yang disepakati. Bagi hasil dan juga bagi rugi tentunya. Nah, macam-macam syirkah ini ada dua. Seperti materi pekan lalu, ada amlak dan juga al-uqud. Nah, dibahas di sini terkait kerjasama itu pastilah syirkah al-uqud. Jadi sesuai akad atau perjanjian. Syirkah al-amlak itu adalah kepemilikan. Amlak itu milik. Ya, jadi seperti adanya hibah, warisan, wasiat, seperti itu. Jadi usaha tetapi harta itu dimiliki tanpa dari bekerja atau bisnis. Nah, di sini kita membahas syirkah itu adalah syirkah al-uqud. Yang pertama ya adalah teman-teman pahami, ini saya urutkan supaya bisa lebih mudah teman-teman terima.
Ya, insya Allah saya akan sampaikan secara sederhana supaya bisa dipahami. Nah, yang pertama itu syirkah inan. Syirkah inan. Ya, contohnya ini. Syirkah inan adalah kerjasama pengelola plus pemodal, ya, dan nah dan pengelola plus pemodal, gitu. Ya, saya ulangi. Syirkah inan adalah pengelola plus pemodal dengan atau dan pengelola dan pemodal menjalankan bisnis syariah. Jadi bukan hanya pemodal saja, tetapi kedua-duanya ini adalah kontribusi uang, modal, juga kontribusi tenaga, pikiran, keahlian. Nah, seperti itu. Ya. Jadi kalau saya katakan plus itu berarti di sini menjadi satu plus. Ya. Oke. Berikutnya yang kedua adalah syirkah abadan atau syirkah amal. Amal itu pekerjaan, tenaga, pengelolaan tadi. Artinya apa syirkah abadan ini? Syirkah abadan adalah syirkah pengelola dengan pengelola. Pengelola dengan pengelola. Jadi tidak perlu modal. Iya, benar. Contohnya apa yang tidak perlu modal? Misalnya penjahit dengan penjahit, ya, garap proyek, atau arsitek dengan arsitek, jualan desain. Nah, itu sama sekali tidak membutuhkan modal secara materi ya atau uang. Gitu. Nah, berikutnya yang ketiga. Yang ketiga adalah syirkah mudorobah. Syirkah mudorobah itu adalah syirkah pengelola dan pemodal. Jadi antara kedua belah pihak, yang satu ini full modal, full uang, yang satunya full pengelola atau secara pikiran tenaga. Contohnya misal saya kasih 100 juta untuk Anda yang mengelola untuk ternak sapi misalnya. Nah itu namanya syirkah mudorobah. Syirkah mudorobah ini ada 3 kategori. Ya, yang pertama itu adalah pemodal dan pengelola. Nah seperti yang dijelaskan di atas ini. Kategori model mudorobah yang kedua itu adalah pemodal dan pengelola. Eh, maaf, model yang kedua itu adalah pemodal dan pengelola plus pemodal. Ya, oke saya ulangi. Syirkah mudorobah model yang pertama tadi itu adalah pengelola, ya, plus dan maaf, pengelola dan pemodal. Itu yang pertama. Syirkah mudorobah yang model kedua adalah pemodal, nah, dan pengelola dan pemodal. Tuh. Jadi mungkin Anda setelah saya kasih modal 100 juta tadi, ternyata kok kurang modalnya. Kemudian Anda keluar modal. Itu juga mudorobah. Jadi saya pemodal, Anda yang ternak sapi, kemudian mengeluarkan modal lagi karena kurang. Itu. Kemudian yang ketiga, kategori yang ketiga, syirkah mudorobah ini adalah pemodalnya lebih dari satu. Ya, pemodalnya lebih dari satu dan kerjasama dengan pengelola yang murni. Jadi boleh, boleh, ya, modal ini ada 1 orang, nambah lagi 2 orang, 3 orang, nah itu boleh. Baik, kemudian yang nomor 4 ya teman-teman, perhatikan. Ini saya buat sederhana biar gampang dihafal. Sirkah wujuh ini maksudnya adalah kerjasama pengelola dengan pengelola, tapi kan terus butuh modal. Nah, modal ini diambillah dari hutang. Ya, dari hutang. Karena mungkin tidak menemukan pemodal, tidak menemukan mitra yang mau kerjasama melaksanakan syirkah. Tuh, jadi syirkah wujuh berbeda dengan abdan ya. Abdan tanpa modal tadi. Wujuh itu pengelola dengan pengelola, kemudian butuh modal. Nah, akhirnya hutang. Akhirnya hutang. Nah, kategori yang
mudorobah ini, syirkah wujuh, kategori yang mudorobah, itu artinya bagaimana? Jadi, kategori dari mudorobah ini adalah apabila, nih, ya, pengelola dengan pengelola tadi, kerjasama, tidak ada modal kan? Kemudian masuk di sini, itu adalah pihak C misalnya ya. Nah, dia memberikan modal, ya, pemodal. Nah, itu adalah termasuk kategori mudorobah. Jadi wujuh kategori yang pertama tadi, yaitu mudorobah. Oke, berikutnya. Pada syirkah wujuh, model kategori yang kedua ini adalah kategori abdan. Nah, abdan itu berarti apa? Berarti tidak ada kerjasama dengan pemodal. Tidak ada kerjasama dengan pemodal. Berarti pengelola dengan pengelola tadi kerjasama kan butuh modal. Nah, terus bagaimana tidak ada yang mau kerjasama secara syirkah kasih modal? Nah, adanya ini adalah pedagang. Nah, pedagang itu dia nggak punya uang. Nah, dia punyanya barang, misalnya toko bahan bangunan, semen, pasir, batu bata gitu. Sehingga masuklah pedagang ini memberikan pinjaman, ibaratnya gitu. Ya, nah jadi itulah model kategori yang kedua, yaitu syirkah wujuh kategori abdan, yaitu abdan, pengelola dengan pengelola tadi. Oke, sudah ya teman-teman? Nah, semoga bisa dipahami. Yang terakhir, syirkah mufawadah ini, yang terakhir ya, ini adalah menggabungkan keseluruhan syirkah tadi. Syirkah inan, syirkah abdan, mudorobah, dan wujuh. Nah, maksudnya bagaimana? Nah, maksudnya begini, suatu bisnis ya dikerjakan oleh dua orang, pengelola dengan pengelola. Nah, ini merupakan syirkah abdan. Berjalannya bisnis ternyata perlu modal, akhirnya keluarlah modal dari kedua belah pihak. Mau tidak mau, berarti ini pengelola plus pemodal dengan pengelola plus pemodal. Itu namanya syirkah inan. Nah, ya. Contohnya apa? Nah, belum saya kasih keterangan. Oke, nanti bisa dicermati ya videonya. Nah, syirkah inan tadi. Kemudian setelah berjalannya waktu, ternyata kurang lagi modalnya. Nah, jadi misalnya arsitek dengan arsitek, jualan gambar nggak laku, akhirnya keluar modal, ya, jadi syirkah inan tetap nggak laku. Kemudian ada orang yang mau beli, ya, desain, mau beli, tapi kalau udah jadi, lah uang dari mana untuk membangun rumah? Akhirnya masuklah pemodal, ya, dengan dasar kepercayaan. Nah, kepada kedua arsitek tadi, ya 1 miliar dibangunlah rumah. Nah, ini berarti syirkah mudorobah. Nah, selesai dibangun, selesai proyek membangun, ya, proses. Ternyata dananya masih kurang lagi. Wah, rumahnya mewah berarti ya ini. Masuklah dari pihak pedagang memberikan hutang, ya, karena pedagang di sini dalam konteks tidak punya uang. Jadi ngasihnya batu bata, pasir, semen seperti itu, toko bangunan. Nah, ini di sini adalah syirkah wujuh. Jadi keseluruhan ini dinamakan syirkah mufawadah ini yang menggabungkan keseluruhan syirkah yang kita bahas tadi. Nah, teman-teman, kembali lagi ke catatan di syirkah ini, bahwa nomor satu dalam syirkah itu adalah akad. Nah, teman-teman, kalau setelah penjelasan ini kemudian muncul pikiran dari teman-teman, tambah bingung, ya, tolong teman-teman cermati kembali, belajar kembali terkait syirkah ini. Jadi berbagai produk, berbagai layanan, istilah dalam Islam, dalam bisnis, itu diberikan dengan berbagai macam-macamnya ya.
itu disediakan untuk melayani kita manusia, para pelaku usaha dan bisnis ini dalam menjalankan bisnis secara halal, gitu. Bukan untuk membuat bingung, ya. Jadi ibaratnya mufawadah tadi dengan berbagai transaksinya yang ruwet, ini tambah lagi pemodal, tambah lagi pedagang yang ngutang. Kalau tambah lagi pemodalnya nanti bagaimana, ya boleh, ya. Jadi jangan kemudian berpikir kok akadnya berbeda gitu ya, bukan. Jadi teman-teman, dalam bersyirkah ini ya tujuannya mencari keuntungan dan bisnis harus berjalan. Nah, kemudian dalam hal akad, nah, akad itu harus dijelaskan. Akad harus dijelaskan. Akad di dalam Islam itu tidak diperbolehkan multi akad. Nah, multi akad. Nah, itu tidak boleh. Haram hukumnya. Nah, terus Bu, maksudnya bagaimana? Apa bedanya dengan sirkah mufawadah yang gabung-gabung-gabung tadi? Itu bukannya multi akad, berbeda ya, berbeda. Contoh sederhana begini, teman-teman pernah mendengar transaksi sewa beli? Sewa diakhiri dengan perpindahan kepemilikan, alias beli. Nah, saya gambarkan gimana ya? Nih, misalnya. Misalnya teman-teman mau membeli sebuah kos-kosan kecil gitu ya, 100 juta. Di dalam Islam, akad itu disepakati di awal, ya. Kemudian pemilik kos-kosan itu cerita kepada Anda, sebenarnya saya itu pengen jual loh kos-kosannya. Nah, Anda kan selaku orang yang pengen ngekos di situ, ya maksudnya Anda juga punya minat juga untuk membeli. Nah, misal di sini disepakati 5 tahun, nah Anda mau di situ ngekos misalnya 5 tahun. Nah, di dalam Islam, transaksi sewa beli ini, ya, transaksi sewa beli 100 juta ini dibagi 5 tahun. Berarti setiap tahunnya bayar berapa? 20 juta. Per tahun. Tinggal dibagi per bulannya berapa. Itulah biaya yang Anda keluarkan untuk sewa beli. Setelah 5 tahun, kos-kosan tadi milik Anda. Ya. Nah, itu di dalam Islam. Nah, berbeda dengan yang multi akad. Nah, multi akad. Multi akad sewa beli itu maksudnya begini. Misal kos-kosan harga 100 juta tadi. Ya, Anda di situ sudah ngekos misalnya 2 tahun. Biaya kos per bulan itu 1 juta ya. Kan ngekos biasanya murah ya, mungkin 1 juta. Anda sudah ngekos di situ 2 tahun, berarti anggap saja sudah bayar 24 juta kan tiap bulannya 1 juta. Setelah 2 tahun, Anda baru ketemu Bapak kos, ngobrol lagi. Sebenarnya mau jual kos-kosan. Nah, Anda baru tahu, loh Pak kok nggak cerita, ternyata pengen jual kos-kosan. Tahu gitu dari awal saya beli. Nah, pertanyaan saya begini, kalau Pak kos tadi rela kemudian, oke Mas, silakan Anda beli ya 100 juta. Pertanyaan saya, harga belinya, Anda membelinya dengan harga 100 juta atau Nah, atau 100 juta dikurangi Anda yang sudah sewa tadi 2 tahun alias 24 juta. Nah, berarti berapa harganya? 76 juta. Nah, harganya 100 juta atau 76? 100 kan? Nah, itu yang namanya multi akad. Jadi kalau Anda sepakati di awal multi akad, ya harga sewanya sejuta, 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 pas mau transaksi jual belinya harganya tetap 100 juta. Nah, itu multi akad. Tapi di dalam Islam, sewa beli itu diatur sedemikian ini. Jadi bukan apa namanya? Bukan multi akad. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, saya lanjutkan. Catatan khusus dalam sirkah ini yang ketiga adalah dalam sirkah itu harus ada yang mengelola. Jadi tidak sah jika kedua pihak kerjasama itu memberi modal semua. Ya, saya 100 juta, Anda 100 juta. Wes. Nah, bisnisnya apa? Siapa yang jalanin?
cari orang aja kita bayar. Nah, itu namanya Anda gaji. Ya, Anda gaji. Anda gaji tidak boleh. Nih, berbeda loh. Kalau Anda gaji itu namanya karyawan atau pegawai, bukan lagi sosok orang yang memiliki saham atau orang yang ikut di dalam syirkah tadi. Ya, tidak boleh. Jadi harus ada yang mengelola. Gitu ya. Oke. Yang keempat tadi, yang pihak-pihak yang bersyirkah itu harus berbagi keuntungan dan juga berbagi kerugian. Ya, tidak boleh seperti misal saya pegawai nih, saya kasir, toko saya kebakar, ya mau nggak mau saya tetap harus digaji karena saya bukan pihak yang bersirkah. Nah, kalau saya pihak bersirkah, saya ikut rugi, saya tidak digaji misalnya, ya. Tapi saya kan cuma pegawai. Nah, berbeda, ya, beda. Oke, yang kelima, kontribusi modal dalam syirkah itu harus berupa uang. Kalau barang bagaimana? Ya harus diuangkan ibaratnya. Senilai berapa? Gitu. 100 juta atau 500 atau 1 M seperti itu. Ya, teman-teman. Nah, semoga bisa dipahami. Kemudian terakhir, ya, ini adalah catatan saya tadi untuk memahami bagaimana 5 syirkah tadi, Inan, pengelola plus pemodal dengan pengelola plus pemodal. Yang kedua adalah syirkah abadan. Nah, pengelola dengan pengelola tanpa modal. Yang ketiga adalah syirkah mudorobah. Ini adalah uang pemodal dengan pengelola. Ya, pengelola itu bahasa Arabnya abadan ini, jadi pengelola. Yang keempat adalah syirkah wujuh. Ya, syirkah wujuh yaitu pengelola dengan pengelola, modalnya dari hutang. Jadi bukan pemodal tapi hutang. Yang terakhir adalah syirkah mufawadah, adalah gabungan dari seluruh syirkah. Nah, teman-teman, untung berdasarkan kesepakatan, rugi berdasarkan porsi modal. Nah, pertanyaan saya, jika syirkahnya itu mudorobah, saya yang modali Anda 100 juta, Anda yang ternak sapi misalnya, kemudian COVID atau bencana penyakit ternak, gagal, habis, mati semua. Rugi berdasarkan porsi modal. Nah, berarti saya tok yang rugi. Apa benar begitu? Jawabannya, saya rugi itu secara modal. Karena uangnya memang uang saya. Tetapi Anda adalah sosok pengelola yang tidak digaji. Ya, mungkin Anda sudah berjuang membesarkan sapi 5 bulan, 6 bulan, 1 tahun, tapi kemudian tidak menghasilkan apa-apa karena gagal tadi. Maka dalam waktu 1 tahun tuh Anda rugi semuanya. Ya, nggak digaji, apa mengembala sapi, nggak dapat apa-apa, mati semua, ya pagi siang malam menjaga sapi, mandiin sapi, menjaga vitamin dan makanannya, Anda rugi semuanya. Jadi Islam itu adil, gitu. Oke, teman-teman, saya lanjutkan. Kemudian untuk eh, perbedaan bagi hasil dan bunga ini beda, ya jelas beda. Jadi kalau hutang itu namanya hutang, bukan syirkah, teman-teman ya. Jadi misal kalau Anda mau ternak sapi, ke saya datang, Bu, hutang 50 juta. Itu utang namanya. Hutang ya dibalikin. Gitu. Nah, terus bagaimana bagi hasilnya? Lah, bukan syirkah kok bagi hasil. Nggak ada bagi hasil. Jadi Anda rugi, uang saya ya dikembalikan. Anda untung, yaitu keuntungannya Anda. Anda nikmati sendiri. Yang penting saya ini, uang saya yang saya pinjamkan, itu kembali. Gitu. Dan di dalam Islam tidak boleh riba. Ya, jadi Anda pinjam 50, saya minta kembalikan 55 juta gitu misalnya. Itu tidak boleh. Nah, dalam Islam itu bagi hasil ya atas dasar prinsip syirkah tadi berdasarkan keuntungan. Berbeda dengan bunga. Bunga itu dari pokok uangnya. Jadi misal kita di sini bicara misal aja 10%. Nah, kalau kita bicaranya bagi hasil, itu 10%-nya keuntungan, teman-teman. Jadi misal kita bisnis bareng, saya berhak keuntungan tuh misal saya 30% ya. Untungnya berapa? 1 juta. Oh, berarti saya 300.000. Kalau untungnya 2 juta, oh saya 600.000. Jadi 10%-nya keuntungan. Di dalam bunga,
Nah, itu tidak bicara seperti itu. Udah langsung dari pokok uangnya. Jadi kalau Anda pinjam berapa tadi? 50 juta, maka uang saya harus kembali 50 juta plus 10%. Nah, berapa itu? 55, 52,5 juta. Nah, itu. Jadi Anda mau rugi, Anda mau untung, uang saya 52,5 juta harus kembali. Nah, itu tidak adil, ya. Tidak adil, pasti ada pihak yang tertolong. Nah, itulah di dalam Islam berlaku progresif. Semakin meningkat keuntungan, semakin senang semua pihak yang bermitra, bersyirkah. Ya, kalau di bunga itu tetap ya 10%, ibaratnya tadi 2,5 juta, ya 2,5 juta terus. Ya, padahal usahanya itu berkembang luar biasa, mendunia, mengglobal. Ya, tapi ya bunganya segitu-gitu aja. Nah, kurang menggairahkan toh malahan. Nah, Islam itu malah memotivasi para pelaku-pelaku bisnis sebenarnya ya, berlaku adil. Jadi semuanya itu fair, transparan. Kalau bunga itu tidak adil, sudah bisa dipastikan di awal uang Anda 1 juta, kalau bulan depan berbunga 10% jadi 1,2 juta, bulan depannya 1,210,000 dan seterusnya. Ya, kalau di dalam Islam tidak dapat dipastikan. Loh, terus gimana, Bu? Saya itu pengen yang pasti. Saya nggak mau kalau rugi. Ya berarti Anda jadi pegawai. Kalau Anda syirkah itu harus siap rugi. Kalau pegawai jadi kasir misalnya, itu nggak akan rugi. Tetap digaji gitu ya. Tapi ya segitu-gitu aja. Bu, tapi saya ingin yang pasti-pasti. Nah, ingat firman Allah bahwa hari esok itu tidak ada yang tahu. Kalau kita manusia tahunya yang pasti-pasti, kita akan bermalas-malasan. Itu teman-teman. Ya. Nah, bismillah. Jadi kita harus kembali ke jalan yang benar. Hadis riwayat Bukhari Muslim bahwa Rasulullah melaknat orang yang memakan riba, yang memberinya makan riba, penulisnya, saksinya. Beliau bersabda, hum sawaun. Mereka semua sama. Jadi teman-teman, kalau Anda misal kepepet darurat, perlu banget uang. Ya, Anda tahu tetangga Anda itu seorang rentenir misalnya ya, Bang Plecit. Karena terpaksa Anda mendatanginya pinjam uang. Ya, itu tidak bisa Anda kemudian dimintai pertanggungjawab kepada Allah. Ya Allah, saya darurat ini ya. Itu nggak bisa. Sabdanya Nabi sudah jelas. Hum sawaun. Memakan riba. Tetangga Anda itu seorang rentenir memakan riba. Lah kok Anda malah pinjam ke situ? Memakan riba. Pemberi makan riba. Sama. Yang kerja di sana, penulisnya, saksi. Sama menanggung dosa. Ya, jadi teman-teman, kita belajar di sini juga untuk jangka panjang. Kita seorang akademisi, kita juga menyampaikan kepada orang-orang yang belum paham, ya. Nah, tugas semester maaf pertemuan lalu, ya, Anda kerjakan, sudah ada pembahasan di sini, Anda bisa baca. Ini adalah untuk mengasah teman-teman bagaimana bisa membedakan syirkah ini, macam-macam syirkahnya. Ya, gimana jika untung, jika rugi, kontribusinya. Nah, berlaku juga catatan khusus yang saya bahas tadi. Ya, ini ada tambahan lagi, misalnya terkait mudharabah ini, maka yang mengelola seorang muslim, ya, yang investasi boleh dari non muslim. Kemudian keuntungannya harus ada akad dari awal. Kalau mau ada seorang pemodal yang baru, ya harus konfirmasi dengan pemodal yang lainnya juga. Ya, jadi kalau terjadi prestasi, kalau terjadi pelanggaran, maka yang melanggar itu juga menanggung kerugian. Misal uang saya 100 juta, Anda yang ternak sapi, ternyata Anda gunakan bisnis kuliner. Wah, saya nggak mau tahu, ya bisnis kuliner bangkrut lagi. Ya, saya yang pemilik modal marah, wah saya nggak mau tahu, pokoknya kembalikan 100 juta. Nah, ya bahaya. Jadi pengelola udah habis tenaga pikiran, suruh ganti uang 100 juta. Nah, salah siapa? Nggak sesuai akad. Akadnya tertulis ya, ditandatangani di atas materai ada saksinya. Nah, itu contohnya. Oke. Kemudian dalam hal mudharabah ini, misalnya pengelola itu yang eh, apa? Mengelola artinya em, memutuskan terkait operasionalnya. Jadi syaratnya tadi udah jelas, misalnya ternak sapi gitu ya. Tapi apapun yang terkait dengan sapi, vitaminnya apa sih, makannya apa? Yang mengusahakan yang terbaik itu adalah pengelola.
Saya pemodal tuh nggak boleh ikut cawe-cawe, ya, ikut cawe-cawe. Kalau memberikan saran, boleh. Saran ya, bukan mengharuskan. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, yang terakhir, yang kedua dulu aja nih, yang sederhana, biar cepat. Kalau syirkah di lahan pertanian bagaimana? Kalau sumbernya dari Ustadz Dwi Condro Triyono tadi, itu nggak boleh. Ya, syirkah kerjasama. Siapa yang menanam, siapa yang panen, bagi hasilnya bagaimana, itu tidak boleh. Kecuali satu aja, yaitu musakoh. Musakoh itu adalah syirkah antara pemilik kebunnya, nah, dengan yang merawat kebun. Jadi apa yang dimaksud di sini? Proses penanamannya tidak ada. Udah ada, pohonnya udah ada, ya tinggal dirawat aja. Nah, itu baru disepakati akadnya bagi hasilnya bagaimana, kalau ada untung ada rugi bagaimana, ya. Nah, jadi kalau kerjasama saya cuma punya tanah, kemudian ini harus benihnya ini belinya di sini, harus tumbuh bagus seperti ini. Nah, itu kan yang menanam orang lain, nah itu tidak boleh. Ya, oke, kembali lagi yang nomor pertama. Jadi bagaimana apabila ada dua pihak pengelola dan pemodal, ini contohnya mudharabah, bisnisnya kuliner butuh ruko. Saya yang punya 100 juta tadi, ya, Anda yang mengelola kuliner, saya punya ruko. Ya, ya udah ini buat masuk syirkah juga. Gimana ngitungnya? Ruko saya ini per tahunnya biaya sewa 20 juta. Berarti setiap menjalankan bisnis itu ditulis pengeluaran operasionalnya 20 juta per tahun untuk sewa gitu ya. Nah, itu tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Yang pertama, karena saya mengharuskan. Nah, syarat yang mengikat itu nggak boleh loh ya. Akadnya menjadi tidak sah. Hati-hati. Jadi, saya lupa belum saya sampaikan ya. Bedanya, mana tadi syarat khusus. Nah, di sini ya, saya tulis di sini. Bedanya syirkah ini, dengan kapitalis, nah, adalah hubungan antara pengelola dan pemodal. Nah, apa maksudnya? Maksudnya di kapitalis, seorang yang berkuasa itu adalah si pemilik modal. Ya apa iya? Iya kan? Wah, saya yang punya uang kok. Gitu. Kamu kan yang jalanin bisnis kuliner. Lah kok bisa gagal? Nah, kok bisa? Nah, gitu. Marah-marah, menuntut. Nah, yang teraniaya pengelola. Loh. Di Islam bagaimana? Pengelola itu sama haknya dengan pemodal. Tuh. Pemodal jangan cawe-cawe. Ayo, ini bisnis saya yang jalani. Gitu. Kalau Anda ngasih saran, boleh. Lah, terus pengelola apa seenaknya sendiri? Tidak, kan ada akadnya. Akadnya itu dibuat detail, tetapi yang tidak melanggar loh ya, yang tetap membuat sah transaksi sirkah. Gitu. Nah, itu tadi ya catatannya. Oke, jadi nggak boleh. Terus bagaimana seharusnya? Kalau saya ingin sirkah dan ruko saya ini masuk ke dalam kerjasama syirkah, maka ruko ini menjadi bagian dari syirkah. Jadi bukan milik individu, ruko miliknya syirkah, milik bersama. Misal ruko saya ini nilainya 1 miliar, ya berarti saya itu ikut syirkah modalnya 1 miliar. Gitu. Harus siap untung, siap rugi. Ya, nah itu boleh, yang benar seperti itu. Nah, teman-teman bisa membaca lebih jelasnya, saya memberikan penjelasan itu di bagian bawah ini kalau nggak salah. Coba cek. Nah ini ya hukumnya boleh apa tidak. Nah teman-teman baca di sini. Oke, sebagai penutup pada pertemuan malam pada kali ini, em, dalam berbagai hal ya kebijakan keputusan kita selalu menggantungkan yang pertama adalah pada Al-Quran. Ya, kembalikan semua kepada Allah. Syariat aturan apa sih Allah mengaturnya? Kalau mau hutang piutang, syariatnya Allah seperti apa sih? Kita belajar. Yang kedua, kalau tidak menemukan juga, kita belajar dari as-sunnah. Oh, Rasulullah pernah melaksanakan nggak ya? Pegadaian. Pegadaian itu kalau Al-Qur'annya bagaimana? Kok susah?
Nah, cari di hadis. Jadi Rasulullah pernah menggadaikan baju besinya. Nah, bukan berarti kita di era modern ini kalau mau menggadaikan barang harus gadai baju perang seperti Rasulullah, bukan. Tapi karena ada alasan. Ada alasan memerlukan uang dan menaruh jaminan. Nah, itu dia. Terus bagaimana memperlakukan barang-barang jaminan? Bagaimana jika barang jaminannya rusak? Apakah boleh ada biaya administrasi untuk perawatan barang jaminan dan seterusnya? Itu dipelajari ada di dalam Islam. Yang ketiga adalah ijma para ulama. Kalau kita di Indonesia ada MUI, ada DSN MUI. Nah, itu adalah para ahli hukum, para ahli Islam, tafsir hadis seperti itu ya. Yang keempat adalah al-qiyas, keadaan yang tidak dapat dianalisis ya. Al-qiyas itu dengan analogi yang sama. Jadi kasus-kasus yang sama dulu pernah terjadi dengan Nabi Muhammad, dengan para sahabat. Nah, kita bisa mengambil keputusan melalui kesamaan kejadian itu tadi. Baik ya teman-teman, sampai di sini saya akhiri. Mohon maaf jika ada kekurangan. Setelah ini akan ada latihan atau kuis supaya teman-teman bisa maksimal mengerjakan dan saya harap tidak ada yang salah ya. Ya, tidak ada yang salah. Jadi tolong dicermati kembali materi hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.